Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel prayoga.id. Teman-teman, kita akan belajar trading forex lagi ya. Kenapa banyak teknik di Google yang nggak valid sama sekali, Bang? Jadi ini salah satu komentar yang cukup menarik. Kenapa banyak teknik di Google yang nggak valid sama sekali, Bang? Salah satu contoh adalah trading breakout. Saya buy waktu break dari resisten, tapi setelah itu balik turun lagi. Padahal ilmu dari banyak orang gitu. Kalau breakout akan kenceng naiknya. Ini gimana ya? Apakah teknik trading yang dibagikan itu banyak jebakannya? Jadi intinya komentar salah satu teman kita ini bilang kalau teknik di Google itu banyak yang nggak valid. Contohnya adalah trading breakout. Jadi kalau breakout biasanya naiknya tinggi, tapi ternyata masuk ke dalam lagi gitu kan. Jadi sebenarnya gini teman-teman, saya akan buka lebih dalam lagi ya, membahas lebih dalam lagi beberapa contoh jebakan market ya teman-teman ya. Beberapa contoh jebakan market. Saya akan bahas 5 hal ini teman-teman. 5 contoh jebakan market, jebakan teknik-teknik terdahulu teman-teman, yang sekarang itu bisa menghabiskan banyak uang teman-teman. 5 hal ya. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi ya teman-teman. Kita langsung saja mulai teman-teman ya. Jebakan market untuk trader ada 5. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, dan kebetulan nanti di tanggal 23 Oktober ya 2024 ada webinar eksklusif teman-teman. Tips dan strategi trading gold yang aman. Jadi teman-teman bisa belajar bareng para ahli dari broker XM ini gratis. Syaratnya cuma punya akun XM saja teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa belajar banyak materi tentang trading gold ya. Nah, jadi teman-teman bisa ikutan aja. Caranya gimana? Teman-teman tinggal daftar aja. Nanti linknya tak taruh di deskripsi video. Ini gratis, bisa untuk belajar trading gold lebih dalam. Tanggal 23 Oktober 2024. Untuk informasi selengkapnya tak taruh linknya di deskripsi video ini teman-teman. Oke teman-teman, jebakan market untuk trader sebenarnya bisa disebut jebakan, bisa enggak juga gitu. Tergantung bagaimana cara kita dalam menyikapinya. Jadi harus pinter-pinter aja biar enggak kejebak teman-teman. Intinya seperti itu. Yang pertama adalah fake breakout. Ini adalah jebakan yang paling sering terjadi. Saya kasih sebuah contoh teman-teman. Nah, ini dia. Ini baru terjadi ya teman-teman. Baru terjadi fake breakout, itu adalah salah satu jebakan yang teman-teman harus hati-hati. Nah, di sini kan, ini breakout kan. Kalau breakout naiknya katanya tinggi gitu. Tapi ternyata masuk ke dalam lagi. Jadi fake breakout itu termasuk jebakan. Makanya ketika breakout solusinya ya adalah tunggu dulu teman-teman ya. Ketika breakout tuh harus nunggu titik ya. Kalau kalian nggak mau nunggu, kalian akan dihajar sama market. Contoh nih kayak gini nih teman-teman. Ini juga fake breakout. Oh iya, break dari support tuh. Sell itu. Nanti turun dalam. Saya paling senang kalau orang ngasih sinyal kayak gitu, karena senang. Wah, ini kayaknya banyak yang kena SL. Biasanya saya doa seperti itu. Wah, kena SL ini, kena SL ya, kayak gitu. Jadi tunggu dulu teman-teman. Ini kan breakout ya. Kalau breakout biasanya langsung kenceng turunnya. Belum tentu. Setelah breakout, tunggu dulu teman-teman. Apa yang terjadi setelah breakout itu? Apabila dia ketahan di bawahnya dan memang dia bentuk signal sell, ya bisa di sell. Tapi ketika dia nggak ketahan di bawahnya, malah masuk ke atasnya lagi, ini nggak jadi breakout. Ini masih ketahan support yang ini. Begitu juga pada saat di resisten. Jadi intinya ketika breakout itu tunggu dulu teman-teman. Saya itu nggak ini, kalau dulu ya, itu kan takut ya. Takut ketinggalan market masnya. Wah, ini kalau nggak saya buru-buru entry nanti keburu tinggi. Kalau sekarang saya nggak takut. Telat ya wes gitu. Bodoh amat gitu. Hari ini telat nggak masalah. Masih ada besok gitu. Jadi mungkin psikologinya udah beda juga gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan tunggu. Ketinggalan ya wes lah. Besok kan masih ada momentum lagi. Itu fake breakout yang pertama. Yang kedua adalah signal time frame kecil. Ini juga jebakan market untuk trader. Berapa banyak sih trader, YouTuber trader yang trading time frame kecil? Nah, trading time frame
Nah, ini dia teman-teman, trading time frame 1 minute. Wih, jebakan semua isinya di sini. Kalau nggak percaya ya buktikan sendiri aja teman-teman. Tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh nih. Ini time frame D1, signalnya strong sell teman-teman. Ya, strong sell, engulfing ya, engulfing. Kemudian dia di resisten. Ada engulfing candle. D1 strong sell. Tak kasih tahu. Coba kita turun ke time frame yang lebih kecil. 30 menit. Oh my god. 30 menit di sini barusan muncul signal buy. Nih. Oh, zona demand ada ini ya. Zona demand ada hammer di sini, buy. SL di sini. Oh my god. Akhirnya ada orang yang M30 ini udah buy, teman-teman. Udah buy di sini. Akhirnya dia apa? Naiknya cuma segini, saantri doang. Habis itu kemana? Ke sini bro, turun nanti. Jadi tahu bedanya ya teman-teman. Time frame M30, dia 30 menit, dia buy. Time frame D1, dia sell. Strong sell nih teman-teman. Tinggi banget. Jadi teman-teman ya, buat mengatasi tipuan-tipuan seperti ini, makanya saya sering kali bilang, saya tuh trading di H4D1 teman-teman. Jadi signal time frame kecil itu adalah jebakan market. Untuk saya sih seperti itu, yang nggak percaya, yang nggak setuju mah bodoh amat gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman, jebakan market yang selanjutnya adalah indikator trading. Jadi indikator trading itu teman-teman ya, itu jebakan. Kalau kalian nggak padukan dengan yang namanya support resistance, supply demand, dan candlesticknya. Tak kasih contoh ya, ini bisa dikasih indikator nggak ya? Bollinger Band. Oke, sorry. Hmm, 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 hmm. Ini bukan ini yang saya maksud sebenarnya. Bollinger Band bukan yang ini. Kita hapus ya. Coba kita, oh itu bukan itu ya. Bollinger itu bukan itu. Bollinger Bands. Ini ya. Nah, ini tak kasih yang simple. Bollinger Band itu ketika dia menyentuh atas itu kan high ya, waktunya sell. Ya, di sini. Dan semua indikator lain teman-teman, mau moving average, mau indikator trading apa nih yang ada di sini. Ya, semua indikator trading kalau kalian nggak padukan dengan yang namanya support resistance, supply demand, dan candlestick, kalian babak belur. Contoh nih, ya, indikator 90% akurat ini kan ada, dia biasanya ini ya, candlenya kalau hijau dia buy kayak gitu. Itu kalau dia ini teman-teman, misalkan sampai atas ya, sampai atas kayak gini juga nih, sampai atas dia ini yang bawah ini ya, hijau nih. Ini kalian sell di sini jadi merah misalkan ya. Nah, kalau naik lagi indikator itu akan berubah warnanya. Jadi indikator itu nggak ada yang 100% valid teman-teman. Sampai kapanpun. Mau percaya terserah, nggak percaya ya ya udah. Jadi ini termasuk jebakan. Jadi kalau pakai indikator tetap kalian harus tarik support resistennya, harus tarik candlestick konfirmasinya untuk masuk, harus pahami zona supply demandnya. Kalau nggak pakai ya udah siap-siap aja. Siap-siap kalian ketipu. Saya kasih contoh yang kecil ini, high nih ya. High nih, sell nih, high. Tahu-tahu ketarik ke atas ya. Ini low nih, buy ini low. Nah, tahu-tahu ketarik bawah ya. Karena kan Bollinger Band itu contohnya. Nah, ini karena trading view saya nggak premium, nggak bisa nampilin yang lain ya. Yang lain pun sama teman-teman. Nggak butuh trading view premium juga sih. Oke, selanjutnya teman-teman, jebakan market untuk trader adalah teknik-teknik yang mengajarkan strategi trading full margin.
Kalian siapa yang pernah nonton strategi trading full margin? Nah, siap-siap ya teman-teman. Karena di sini ya sebagian YouTuber mungkin nggak tahu ya. Sebagian YouTuber nggak tahu, cuman ikut-ikutan biar kelihatan keren ya, modal kecil ya. Jadi dari $5 jadi 40 juta ya, modal kecil jadi sekian. Tapi saya kasih tahu teman-teman, ada apa ya? Sindikat bandar yang memang mengajarkan ini teman-teman. Untuk biar para trader itu terbiasa FOMO. Jadi kalau habis ya habis kalian, kalau jadi banyak sekalian. Hati-hati. Kita nggak tahu sih mana YouTuber yang benar-benar mau ngajarin, mana yang masuk sindikat itu kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi di sini saya mau mengingatkan teman-teman, kalau kalian sudah terjebak di sini, jadi kebiasaan, kalian itu akan jadi tukang deposit teman-teman. Beneran, tukang deposit. Yang kelima teman-teman, jebakan yang kelima yang sengaja dibuat agar banyak orang loss dalam dunia trading adalah teknik martingale. Jadi teknik martingale itu adalah teknik melawan market ya teman-teman. Dimana ketika kalian ini apa itu namanya ketika loss kalian tambahin lagi entry-nya. Teknik martingale itu kurang lebih kayak gini. Ya, misalkan di sini ya teman-teman, kalian klik buy, tahu-tahu kok turun gitu. Nah, kalian nanti buy lagi dengan ukuran lot yang lebih gede lagi. Nah, kayak gitu. Ini misalkan ya, misalkan ini buy 0,01. Nah, ini buy 0,02. Teknik seperti ini ada. Apakah ada yang valid? Ada, teman-teman. Tapi modalnya 10.000, lotnya 0,01. Bukan modal $100, lot 0,01. Ini banyak dipakai modal receh, teman-teman. Ya babak belur. Oh, nanti pasti naik kok, gitu. Buy aja lebih gede lagi di bawahnya. Tahu-tahu nggak naik, teman-teman, marketnya. Jadi teknik martingale ini sebenarnya adalah racun teman-teman. Ini kalau teman-teman modalnya katakanlah $10.000 ya, nggak masalah, nggak ada problem. Tapi ini banyak dipakai ya dengan lot segini teman-teman, banyak dipakai dengan modal yang sangat kecil gitu. Modal $100 tuh banyak yang pakai teknik kayak gini teman-teman. Akhirnya apa? Awalnya cuman minus paling $2. Tahu-tahu minus $10, tambahin entry lagi gitu. Tahu-tahu minus $30 habis. Jadi teman-teman, jauhi teknik ini. Karena modal berapapun ya, teman-teman kalau nggak bisa ngontrol diri, ini teknik yang berbahaya banget. Kecuali ya kalau modal $10, yang kalian ecel itu totalnya 0,1 lot gitu. Ini bicara martingale ya. 0,1 lot kalian ecer menjadi 0,1, 0,2. Ini kan total udah 0,06 ya, entry lagi sekali lagi gitu misalkan. Nah, ini martingale yang benar. 0,04 gitu. Jadi martingale itu ada limit batas cut loss-nya juga. Oke, saya total sudah entry 0,1 lotnya. Saya total ruginya harus cut loss ketika turun lagi sampai titik sekian, saya cut loss semuanya. Tapi enggak yang terjadi teman-teman. Martingale yang terjadi di dunia nyata itu enggak seperti itu gitu. Trader ya udah entry lagi aja gitu. Habis itu apa harap-harap cemas. Wah, nanti naik lah gitu. Ini mah udah turun jauh banget, nanti pasti naik lah, tunggu dulu gitu. Ya, akhirnya ketiduran teman-teman, akhirnya dia ke sini. Ya udah habis saldo kecil tadi yang $200 tadi habis. Oke teman-teman, jadi saya sharing aja ya teman-teman bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya ini menjadi jebakan kalau nggak digunakan secara benar. Yang pertama, breakout. Breakout itu bisa menjadi fake breakout, jadi tunggu dulu. Yang kedua adalah trading hanya dengan menggunakan signal time frame kecil. Jadi solusinya jangan hanya pakai time frame kecil, lihat juga time frame gede. Yang ketiga, indikator. Kalau indikator nggak kalian padukan dengan price action babak belur, indikator apapun, ya. Strategi trading full margin itu jelas, mancing agar trader serakah. Kemudian teknik martingale, ini sama, teknik yang akan menghancurkan. Jadi 5 hal ini bisa dihindari teman-teman. Nah, bicara masalah teknik trading di Google itu sebenarnya valid, bagus.
Hanya saja kalian belum bisa gunainnya, teman-teman. Banyak kan seperti itu. Contoh ya teman-teman, teknik candlestick. Candlestick itu kalau kalian pakai di time frame kecil nggak bakalan valid. Tapi kalau kalian pakai di time frame D1 bagus, teman-teman. Contoh kayak gitu. Jadi teknik itu bagus. Cuman ya kadang-kadang pakainya di time frame kecil aja. Bikin kalian kecelek kayak gitu. Indikator itu bagus-bagus. Cuman kalian nggak paduin aja dengan price action. Akhirnya kalian ketipu sama perubahan-perubahan indikator yang mendadak kayak gitu. Baik breakout itu bagus-bagus. Harusnya kalian nunggu dulu gitu. Jadi semua teknik itu bagus. Tapi cara gunanya harus yang benar dulu gitu teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman.